Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar, NIM F01200522, Prodi Ilmu Politik kelas C. Saya akan memaparkan materi saya tentang otonomi daerah. Baiklah, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya langsung membacakan tugas saya. Yang pertama itu tujuan pemberian otonomi. Tujuan pemberian otonomi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu tujuan utama dilaksanakan kebijakan otonomi daerah adalah untuk membebaskan pemerintah pusat dari urusan yang tidak seharusnya menjadi beban pemerintah pusat. Yang kedua itu otonomi daerah akan memiliki tanggung jawab yang optimal dalam proses penyelenggaraan pemerintah, yaitu memiliki kemampuan prakarsa dan kreativitas pemerintah daerah. Yang ketiga, dapat mengatasi berbagai masalah-masalah yang berkaitan dengan penyelenggara pemerintah yang terjadi di daerah. Yang kedua itu membahas tentang hakikat, tujuan, dan prinsip otonomi daerah. Hakikat otonomi daerah yaitu melaksanakan otonomi daerah pada hakikatnya merupakan upaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara melaksanakan pembangunan sesuai dengan kehendak dan kepentingan masyarakat setempat. Salah satu hakikat otonomi daerah tersebut berkaitan dengan pelimpahan wewenang, pengambilan keputusan dan kebijakan, pengelolaan publik dan pengaturan kegiatan dalam penyelenggara pemerintah, dan pelayanan masyarakat berkaitan dengan hal tersebut diberikan kewenangan dalam membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dengan melihat kemandirian daerah tersebut. Dan yang ketiga itu prinsip otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan aspek keadilan, demokrasi, pemerataan, serta potensi dan keanekaragam daerah. Yang kedua, pelaksanaan otonomi daerah dilandasi pada otonomi luasnya, nyata, bertanggung jawab. Yang ketiga, pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah dan kota, sedangkan otonomi provinsi merupakan otonomi yang terbatas. Yang keempat, pelaksanaan otonomi harus selaras konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. Yang kelima, itu menurut penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasil meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan perkarsa dan peran serta aktif masyarakat secara nyata, dinamis, bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal. Yang terakhir itu hak daerah. Hak daerah itu dibagi menjadi 7. Yang pertama itu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahnya. Yang kedua, memilih pemimpin daerah. Yang ketiga, mengelola aparatur daerah. Yang keempat, mengelola kekayaan daerah. Yang kelima itu memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Yang keenam, mendapatkan hasil dari pengelolaan sumber daya
dan sumber lainnya yang berada di daerah tersebut. Yang kelima itu, yang ketujuh, mendapatkan sumber-sumber pendapatan yang sah dan mendapatkan hal lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon mohon dimaafkan, mungkin masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.